Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan banyak umur ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah mau bergabung di channel ini. Saya akan mengajak teman-teman untuk bertemu dengan salah seorang jurnalis senior, namanya Dion Dede Putra di kantor ini, di kantor tribunlombok.com. Nanti kita akan berbagi apa sharing pengalaman dan ilmu dari beliau. Ikuti saya terus ya. Itu memang prinsip jurnalisme. Jadi sebenarnya jauh, setahu saya ya, jauh sebelum buku yang terkenal ya, Bill Kovac itu yang 9 elemen jurnalisme itu, Pak Yaakob ini berkali-kali ya, beliau itu dalam berbagai pertemuan entah di kalangan intern redaksi maupun dalam pertemuan yang luas itu selalu mengatakan bahwa loyalitas atau pengabdian utama jurnalis adalah pada kepentingan publik. Kata publik layak ya, layak banyak orang ya. Tentu maksudnya adalah untuk kemaslahatan publik. Itu kerja jurnalisme yang memang ke sana. Jadi kita tidak hanya berpihak kepada satu kelompok ya, atau berpihak pada kekuasaan dan sebagainya, tidak. Keberpihakan kita adalah kepada kepentingan publik. Dan untuk bisa menunaikan itu, ya prinsip yang memang harus dijunjung adalah kebenaran. Saya resminya 30 tahun ya kalau tahun ini, tapi saya sebenarnya mulai tertarik dengan dunia ini sejak SMA ya. Kemudian sejak saya kuliah waktu itu di Kupang, bahkan sejak semester awal itu saya sudah mulai terlibat dengan, waktu itu saya mulai menjadi menulis ya, mengiring ke beberapa media, dan dari situ saya mendapatkan, ketika tulisan saya dimuat dan saya mendapatkan semacam honor ya dari sana, lalu itu yang terus mendorong saya. Akhirnya secara resmi pada tahun 92 ya, dan tahun ini menjadi 30 tahun itu saya bergabung dengan media yang resmi. Tapi sebelum itu saya menjadi kurang lebih 2 tahun sebelumnya saya menjadi freelance ya. Jadi ya saya dalam usia yang boleh dibilang memang masih muda sekali, saya sudah terjun di jurnalistik. Kenapa ya. tertarik jadi jurnalis? Ya mungkin ya bawaan ya. Passion saya memang suka ya. Saya suka dengan hal-hal yang jurnalis itu kan gini, masih sesuatu yang membuat kita terus mikir gitu, ya. Kita selalu mendapat ada tantangan ya, ada challenge yang pengen sekali ini harus saya bisa pecahkan atau saya lakukan apa untuk itu, sehingga sampai hari ini pun saya sendiri merasa bahwa saya menggugah diri saya untuk terus berusaha beradaptasi ya, berusaha belajar dari siapa saja ya, belajar dari siapa saja untuk terus mengisi diri saya, karena ya dunia jurnalis itu kan dinamikanya sama dengan kehidupan ini ya, terus berubah ya, terus berkembang. Jadi kita berusaha supaya bisa lah mengikuti, paling tidak update lah kalau kata anak sekarang ya, tetap update ya, jangan sampai nggak update, itu saja sih. Pak, jadi jurnalis itu berat apa tidak? Berat itu tergantung. Nah, kalau kita melihatnya sebagai beban, maka itu jadi berat ya. Kalau kita lihat itu sebagai, saya selalu mengatakan bahwa ya dengan sekian lama puluhan tahun saya dengan ini, bukan mungkin lagi, tapi saya jalan hidup yang saya pilih, pengabdian saya pada kehidupan ini melalui jalur jurnalisme kan gitu ya. Jadi saya memilih, kan banyak orang nggak ada memilih jalur menjadi guru, menjadi pendidik ya, menjadi tokoh agama, ustadz dan sebagainya. Saya memilihnya melalui jalur jurnalisme, dan itu asik-asik saja mas ya. Ya saya katakan bahwa mungkin itu cocok dengan passion saya ya. Jadi itu cocok dengan passion saya, karena saya sendiri boleh dibilang tidak pernah mengalami penganggur. Saya tidak pernah menganggur saya, karena saya sejak bahkan ketika saya masih kuliah, saya sudah bekerja melalui menulis itu, dan bahkan jauh sebelum saya sudah resmi menjadi sarjana, 3 tahun sebelum saya menjadi sarjana, saya sudah menjadi wartawan, saya sudah menjadi karyawan tetap ya. Jadi saya, yang menarik bagi saya masih dalam hidup saya
Saya tidak pernah mengalami bahwa saya pernah menganggur. Tidak pernah saya. Ya. Karena jadi jurnalis itu banyak tantangannya, bahkan sering ada ancaman itu. Oh ya, setiap pekerjaan kan punya resiko, Mas. Oh, Ya, selalu ada resiko. Apapun ya pekerjaan itu dalam jenis apa pun. Tapi kan gini loh, kita itu kan diberi hikmat ya. Kita semua kita kan diberikan oleh Tuhan hikmat, akal, rasa ya. Tinggal itu bagaimana kita merespon aja. Jadi apapun resikonya itu kan bisa selalu ada solusi lah. Jadi bagi saya punya refleksi hidup saya itu setiap masalah pasti ada solusinya, Mas. Pernah dapat ancaman pembunuhan nggak? Ada, pernah ancaman pembunuhan, ancaman intimidasi, jangan begini, jangan begitu ya sering. Karena saya kebetulan mengalami sejak Orde Baru ya. Jadi kalau mau dibilang periodisasi, saya mengalami rejim Orde Baru, kemudian ya sekarang reformasi 20-an tahun ini reformasi. Jadi bisa merasakan dua era yang berbeda situasinya. Itu diancam dibunuh kenapa tuh? Gimana ceritanya? Ya diancam dibunuh ada yang karena pemberitaan ya, tapi ada juga yang tidak langsung karena pemberitaan. Waktu itu ya kita dari kantor ya bersama tim teman-teman kita datang untuk menagih bayaran ya terhadap koran ya segala macam ya, kita relasi kita lah juga yang mengancam, itu satu. Tapi ada juga ancaman yang berkaitan dengan berita, konten-konten berita. Kamu hati-hati, saya lakukan perhitungan, kamu bisa saya kerasin segala macam. Itu ada sih, ada ya. Itu sampai mau dibunuh gitu kan? Ya, kalau bahasa verbal ya, tetapi tidak sempat apa. Dan saya terus terang saja selama ini ya dari guru-guru saya lah. Kan kita jangan kalah nyali lah ya. Jadi kalau orang mengancam kita, jadi gini, teorinya begini, kalau kita takut maka orang berani, Mas. Jadi kalau dia ancam kita mesti ada upaya untuk balikin dia. Kalau dia bilang saya bunuh kau pikir yang punya parang cuma kau, saya juga punya parang kan gitu lah. Jadi ya paling tidak mental itu kita ini dulu, bahwa perkara dalam pelaksanaannya nanti itu lain lagi ya. Tapi bahwa minimal gini, ada upaya lah dari kita untuk kita jangan takut. Sepanjang terus terang kalau kita nggak salah ya, kita benar pasti. Berada di pihak yang benar, harus ya. berani ya. Harus berani. Jadi apa enaknya jadi wartawan, Om? Ya saya punya banyak teman, pasti banyak teman. Itu dulu ya. Saya punya saudara, saya punya kawan, punya ini banyak sekali ya. Dan saya bisa bergaul dengan orang yang lain ya, masyarakat biasa, orang biasa-biasa saja, sampai dengan sekelas presiden pun saya bisa ketemu. Dan itu dari pengalaman selama saya 30-an tahun ini, saya merasakan itu. Ya beberapa presiden Indonesia sejak zaman Mega, SBY, saya pernah di istana ya, bahkan saya pernah ikut rapat di istana, bertemu Jokowi, ngobrol ya itu. Dan ya bertemu dengan seorang pemulung, dengan biasa saja, itu sesuatu yang mengasihkan ya. Dan dengan kartu saya sebagai wartawan, saya bisa masuk kemana saja loh, Mas. Saya kira Mas Yud kemarin bisa bertemu Marquez, ya semua orang tidak mungkin sama seperti itu. Itu asiknya. Dan saya bisa berkeliling. Saya tinggal satu benua yang saya belum, dua lah, saya belum ke Afrika dan Amerika yang baru saya jalannya. Berarti ke luar negeri buana juga ya? Iya, kita bisa kemana saja. Ya, itu sih, itu yang ya saya kira seru juga ya. Itu kemewahan yang tidak diperoleh, dan itu dibiayai kantor loh ya. Saya tidak ada keluar uang sendiri. Jadi apa pesannya bagi jurnalis wartawan muda nih di era kekinian? Ya terus belajar ya tentu ya, terus belajar. Dan gini, bahwa kita itu hidup itu ya saya kira di satu up and down itu pastilah. Ada saat kita kemudian jadi malas sekali ya, kemudian jenuh dan sebagainya. Tapi selalu mengubah diri saya. Ketika saya memilih jalan sebagai jurnalis, maka di sana saya sudah tahu tantangannya apa ya, toh diasikin saja lah, dibawa enjoy ya, dihadapi itu dengan santai. Gagal tuh pastilah, tidak mungkin kita sukses terus ya. Gagal itu pasti, tapi yang paling penting bahwa kita segera bangkit lagi, segera semangat lagi untuk jalan. Dan jangan memandang itu sebagai beban ya, tapi itu sebagai tantangan yang pasti kalau kita berusaha pasti bisa di atas. Itu sih
tipsnya. Dan dibawa enjoy, sekali lagi itu dibawa enjoy saja ya. Oh iya, mantap. Satu lagi Om, lupa. Apa bisa kaya jadi jurnalis Om? Saya kaya. Kaya itu relatif Mas. Iya. Kan tergantung angle Mas kan. Apakah kaya itu dalam konteks kriteria materi ataukah apa? Saya suka bilang kalau ditanya materi, saya juga kalau hitung-hitung sih aset saya bisa miliaran. Kan gitu. Oleh saya bangga ya. Ya kan? Kemudian apa namanya, secara yang non materi, wah itu luar biasa, itu tak ternilai, tak terhitung tadi seperti saya ceritakan. Ya, saya tidak pernah mimpi loh. Sekarang misalnya ada di Lombok, saya bisa merasakan itu sirkuit dari daerah yang tidak punya apa-apa ya, sirkuit Mandalika ya, sampai sekarang itu sudah kita selenggarakan 2 kali WSBK, MotoGP ya, seperti itu. Ya, bertemu dengan orang-orang hebat di Lombok ini ya, teman-teman semua. Ini sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Oke, makasih Om Dion. Terima kasih. Ini untuk apa ini?